Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya ingin membahas sedikit mengenai perlukah Amerika Serikat resesi demi keselamatan global. Perekonomian Amerika Serikat masih sangat kuat meski bank sentralnya menaikkan suku bunga secara agresif. Hal ini terlihat dari pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran yang masih rendah, dan data-data upah yang juga naik cukup tinggi. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat pada awal bulan ini melaporkan sepanjang Januari, perekonomian Pamansa mampu menyerap 517.000 tenaga kerja di luar sektor pertanian atau non-farm payroll. Jauh lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 260.000. Tingkat pengangguran pun turun menjadi 3,4% dari sebelumnya 3,5%. Presentasi penduduk yang tidak bekerja pun berada di posisi terendah sejak Mei 1969. Kemudian, rata-rata upah per jam masih tumbuh 4,4% year on year, yang lebih tinggi dari prediksi sebelumnya, yaitu 4,3%. Dalam kondisi normal, hal tersebut tentunya menjadi kabar baik. Namun, dunia yang sedang tidak normal, inflasi tinggi melanda di berbagai negara. Nyarisnya, semua bank sentral dunia menggerek suku bunganya dengan agresif guna menurunkan inflasi. Di Amerika Serikat memang sudah menurun inflasinya. Tetapi jika pasar tenaga kerjanya kuat dengan kenaikan rata-rata upah yang cukup tinggi, maka inflasi akan tetap mandel atau dalam arti sini sulit turun. Sebab daya beli masyarakat yang masih kuat dengan permintaan yang masih tinggi membuat harga barang dan jasa susah turun. Untuk melemahkan pasar tenaga kerja sehingga inflasi turun dengan cepat, Amerika Serikat perlu mengalami resesi. Ketika itu terjadi, maka roda bisnis menjadi melemah dan PHK massal bisa terjadi. Resesi memang menyakitkan, tetapi menjadi jalan cepat menurunkan inflasi. Sebaliknya, jika kondisi saat ini terus-menerus berlanjut, maka inflasi tinggi bisa saja mendarah daging di Amerika Serikat. Inflasi yang tak kunjung turun, maka stagnasi yang lebih buruk dari resesi akan terjadi. Sebab saat stagnasi, inflasi masih tinggi. Begitu juga dengan tingkat pengangguran yang berisiko pada saat naik. Oleh sebab itu, mendinginkan atau meredamnya gejolak inflasi, Amerika Serikat pun perlu mengalami resesi. Hal ini sekaligus muncul dari pernyataan mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Larry Summers, dalam sebuah diskusi pada beberapa waktu silam. Yang dia menyatakan mungkin seperti ini, jika inflasi tak kunjung turun, tidak hanya Amerika Serikat saja yang menderita, tetapi dunia. Sebab The Fed kemungkinan akan agresif menaikkan suku bunga, sehingga pasar finansial global akan mengalami dalam kutip earthquake atau gempa. Saat ini saja pasar sudah melihat The Fed akan menaikkan suku bunga sebanyak mungkin 3 kali dalam tahun ini. Itu pada Maret, Mei, dan Juni. Masing-masing 25 basis poin. Probabilitas kenaikan pada Juni pun lumayan tinggi, sebesar 53%. Jika terrealisasi hal tersebut, maka suku bunga The Fed pada Juni akan mencapai 5,25% sampai 5,5%. Ini lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya dari The Fed yang sebesar 5 sampai 5,5%. Dan mungkin saja bakal dipertahankan dalam waktu yang cukup lama, higher longer. Ini juga yang saya ingat, JP Morgan, seorang CEO dari JP Morgan itu Jamie Dimon pada Januari lalu pun menyatakan hal yang sama. Mungkin The Fed perlu menaikkan suku bunganya hingga ke level 6% untuk melawan inflasi. Dan dia pun berkata, inflasi tidak akan turun seperti yang diharapkan oleh orang, tetapi pasti akan turun sedikit demi sedikit. Jika kondisi makin membaik, dia pun berpendapat bahwa The Fed dapat menaikkan suku bunganya pada kuartal keempat dan menyebut kenaikan suku bunga tersebut mungkin saja sekitar yang tadi disebutkan 6%. Aliran modal bisa kembali keluar ke negara emerging market seperti Indonesia. Dolar Amerika Serikat semakin menjadi perkasa lagi dan nilai tukar mata uang lainnya yang berisiko kembali terpuruk. Mata uang yang terpuruk pun, inflasi tentu saja bisa kembali meningkat yang bakal mencekik berbagai masyarakat. Dalam kondisi tersebut, Bank Indonesia
berpeluang kembali untuk menaikkan suku bunga yang biasanya membuat perlambatan ekonomi semakin dalam. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di dunia. Menurut saya sih mungkin perang melawan inflasi ini akan ujung selesai. Jika saja mungkin kita lihat ke depannya lagi, apakah The Fed ke depannya menaikkan suku bunganya, begitu juga diikuti oleh Bank Indonesia yang menaikkan suku bunganya juga. Itu saja dari saya, terima kasih.